Shalom. Selamat kita berjumpa lagi dalam minggu pada pagi hari ini, tanggal 22 bulan Juni tahun 2025 pada pagi hari ini. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Sekali lagi, kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Artinya Bapak Mama, bahwa kalau ada roh Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketong serta setan, karena roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bapak Mama, saudara-saudara, memang bukan suatu kebetulan bagi ketong semua dalam ibadah pagi hari ini, karena firman ini mengisahkan satu mujizat di Gerasa, dan ini dipilih untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Memang benar bahwa pagi hari ini kita masuk dalam minggu biasa, tetapi kita tidak pungkiri bahwa dalam minggu biasa ini Roh Kudus masih bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Mama lebih nyata bagi kita dan manfaat kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bisa lebih sadar akan kemampuan Roh Kudus yang penuh dengan kuasa Allah, yang tidak hanya mampu mengalahkan roh-roh jahat atau roh-roh duniawi, tapi juga Bapak Mama sanggup melindungi dan menguatkan kita untuk kita terus hidup di dunia ini, untuk selalu memberi tempat dalam hati dan pikiran kita, agar Roh Kudus itu dapat berperan sesuai dengan janji Tuhan Yesus, tidak saja bagi murid-murid, tetapi bagi kita semua. Bapak Mama, firman Tuhan yang terbaca tadi menceritakan seorang laki-laki yang tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Dalam dirinya Bapak Mama hidup roh jahat, bahkan dengan jumlah yang sangat banyak. Kita tahu tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, karena bila Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka yang tidak kudus itu akan pergi dari kehidupan kita. Jadi kalau ketong bilang percaya Tuhan, tetapi kalau roh-roh jahat itu masih menguasai kita, kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu ada, maka kadang di mulut belum sampai hati. Bapak Mama, saudara-saudara, orang ini rupanya sudah sangat lama membiarkan dirinya dikuasai oleh roh jahat, sehingga jumlahnya sudah sangat banyak. Dalam Alkitab berbicara bahwa legion, artinya bahwa banyak sekali roh-roh yang merasuki hidupmu. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin kita bisa urai satu persatu. Yang ketong bisa omong, silakan. Masing-masing kita omong dalam hati kita. Kira-kira roh jahat itu apa? Hanya beta sebut beberapa sah. Misalnya, roh bamaki, roh fitnah, roh judi, roh mabuk, roh pemalas, roh penipu. Bahkan roh yang suami suka pukul istri, istri suka pukul suami, dan sebaliknya suami istri pukul anak-anak. Mungkin itu semua roh itu ada juga di itu orang, Bapak Mama. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Bapak Mama hal-hal itu masih menguasai kehidupan kita, merasuk kehidupan kita, maka mungkin roh-roh jahat itu akan bertambah terus-menerus. Dan itu terjadi dalam kehidupan orang di Gerasa itu. Ada begitu banyak roh yang merasuki jiwanya. Dan karena itu Bapak Mama, apa yang saya sebutkan roh-roh yang jahat itu, kalau seandainya dibiarkan untuk menguasai kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, maka kita akan menjadi tukang, Bapak Mama. Nah itu suka
banyak roh itu Bapak Mama. Misalnya bamaki, ketong jadi tukang bamaki dan ketong bilang begini, itu biasa. Bapak Mama, ingat bahwa kalau sudah jadi tukang itu berarti bahaya. Tukang maki, tukang bersinar, tukang judi, tukang pemalas, dan masih silakan kita meneruskan masing-masing Bapak Mama. Dan juga hal-hal itu akan ketika kita menganggap lumrah, ketika kita menganggap biasa Bapak Mama, maka hal-hal itu tidak etis dalam kehidupan kita. Dan bukan tidak mungkin Bapak Mama kita akan menjadi sama dengan lelaki yang ada di Gerasa itu. Karena hidupnya semata-mata dikuasai oleh roh jahat. Saya percaya Bapak Mama siapapun kita tidak mau untuk kita dikuasai oleh roh jahat. Dan ada banyak roh, kita tahu bahwa roh jahat itu di mana setan ada dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mau siapapun juga kita untuk setan itu menguasai kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama penginjil Lukas menunjukkan sekurang-kurangnya 4 dampak dari hidup yang dikuasai oleh setan atau oleh roh jahat. Yang pertama Bapak Mama telanjang, tidak berpakaian, tidak punya rasa malu, kehilangan etika, kehilangan norma hidup, karena ukuran-ukuran kemanusiaan dalam dirinya sudah dikuasai atau diwarnai oleh ukuran kuasa kejahatan. Roh yang menguasai dirinya adalah roh jahat yang memang membenci norma-norma dan adab manusia. Hal yang kedua, melepaskan diri dan terbuang dari komunitas manusia. Kata-kata, perilaku dan pikirannya sudah tidak sesuai dengan kebiasaan manusia normal, sehingga cenderung memisahkan diri atau ditolak oleh komunitas manusia. Karena itu Bapak Mama, dia pun tempat itu cerita laki-laki di Gerasa ini, dia pun tempat ini di kuburan. Dia jauh, menjauhkan diri, menyendiri. Hal yang ketiga, cenderung menyendiri bahkan di tempat-tempat yang memungkinkan jiwa manusia dirasuki oleh roh jahat. Hadirnya roh jahat dalam tubuh manusia dan semakin jauh seseorang dari Tuhan, dari persekutuan orang percaya, dapat memberi kesempatan kepada roh-roh jahat dan keinginan daging kita untuk terus memisahkan diri dari persekutuan dengan sesama. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, mari jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan. Karena kalau ini minggu ketong hadir, minggu depan ketong bilang minggu depan lain. Minggu depan lain, minggu depan lain. Akhirnya kita hilang. Ketika kita hilang dari persekutuan, kita lihat orang pergi ibadat, ketong bilang sembunyi. Dong supi ibadat, nanti dong lihat beta, dong ajak lain. Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu belajar dari cerita ini. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Orang di Gerasa ini Bapak Mama, karena banyak setan yang merasuki jiwanya sehingga dia tidak mau bergabung dengan orang lain. Bahkan dia jahat. Dalam cerita Alkitab menceritakan bahwa dia dirantai, tetapi dia rantai itu bisa terlepas karena banyak kuasa setan yang menguasai kehidupannya. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebaiknya kita minta Tuhan untuk menjauhkan dari kehidupan kita. Hal yang ketiga, penolakan terhadap persekutuan. Penolakan hati terhadap persekutuan, terutama persekutuan orang percaya, akan memberi kesempatan kepada roh-roh lain selain Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita. Karena kita akan merasa nyaman dengan kehidupan yang kita jalani yang jauh dari persekutuan orang percaya. Yang keempat, penolakan terhadap Tuhan. Bapak Mama lelaki Gerasa itu berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Bapak
Bapak Mama, bukankah itu juga kadang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika potong sejauh dan pendeta, teman-teman majelis dikunjungi, dikasih ingat, potong bilang apa? Ya berdoa sah, berdoa terus sah. Potong berdoa terus mah, belum berubah. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, jangan tolak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjauh dari persekutuan dan ada orang yang datang kepada kita, kita bersyukur. Karena Tuhan mengirim orang-orang untuk menolong kita sehingga kita kembali ada di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu jangan membiasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Tuhan menganugerahkan Roh-Nya yang kudus untuk menguasai kita dan melepaskan kita dari kuasa-kuasa roh jahat itu. Dan Roh Kudus yang lengkap dengan kuasa Allah itu mampu melepaskan kita dari belenggu roh jahat. Asal kita mau Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita dan menguasai kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita dapat merubah kebiasaan kita untuk melakukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mengeraskan kepala dan kita bilang begini, itu beda pengurusan. Urusan bertanggung jawab dengan Tuhan itu beda pengurusan, jangan campur-campur. Kadang itu terjadi, kadang kita marah. Kadang ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, ada orang bilang jangan, oh saudara, ayo di sana, itu beda pengurusan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Sekali lagi, ketika teguran itu datang atau nasihat itu datang dalam kehidupan kita, maka berserah dirilah, merendahlah. Karena Tuhan mau agar hidup kita dipengaruhi oleh kuasa Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi normal, hidup kita menjadi rasional dan juga berkualitas. Kita melihat dalam cerita kebenaran firman Tuhan tadi, Bapak Mama. Bagaimana kita melihat bahwa kehadiran Roh Kudus yang membawa kuasa Allah itu hadir dalam kehidupan manusia. Pria itu duduk dengan tenang. Laki-laki yang di Gerasa itu ketika Tuhan iblis meminta, setan meminta untuk dia keluar tapi jangan siksa dia. Sehingga ada babi-babi yang di sekitar dan Tuhan mengusir setan itu dan masuk ke dalam babi-babi itu. Ada perubahan besar dalam laki-laki itu, Bapak Mama. Di mana dia hidup tenang, sudah berpakaian dan tentu raut wajahnya sudah berubah menjadi cerah ceria. Orang yang selalu menghadirkan Roh Kudus dalam dirinya akan kelihatan cerah dan juga ceria. Di raut mukanya karena mencerminkan kemuliaan Allah yang ada dalam dirinya. Itu artinya Bapak Mama bahwa ketika kita dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa setan dalam kehidupan kita, harus ada perubahan dalam hidup kita. Jangan kita bilang begini, tadi khotbah tadi untuk orang gila, itu orang gila. Betul, ini ada wajar-wajar sah. Bapak Mama sadar atau tidak, kadang ketemu jadi orang gila. Mau terima atau terima, coba ketemu lihat kembali ketemu kehidupan. Kadang ketemu jadi orang gila. Nah kalau ketemu jadi orang gila, Bapak Mama apa yang keluar dari mulut? Dan apa yang kita lakukan lewat tindakan kita? Mungkin ketemu lebih jahat dari itu laki-laki di Gerasa. Hanya ketemu belum tinggal di kubur karena takut setan juga. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena itu, setiap hari selalu meminta Roh Kudus untuk membebaskan hidup kita. Karena ada banyak roh-roh jahat yang menguasai kehidupan kita. Dan ketika kita minta Tuhan, maka harus mau dilepaskan. Jangan minta di mulut, tetapi perilaku kita terus-menerus melakukan hal-hal yang jahat. Bapak Mama, saudara-saudara, sekali lagi, ketika laki-laki di Gerasa ini dibebaskan, dia tenang, mukanya ceria, dan juga ada sukacita besar di dalam kehidupannya.
Papa Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan dia punya satu permintaan. Ketika dia dibebaskan, dia minta untuk dia ikut Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibebaskan dari berbagai kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa kejahatan dunia ini, apakah kau mau ikut Tuhan kok? Firman bilang dia duduk dekat kaki Yesus. Artinya bahwa dia tidak mau jauh dari Yesus. Itu satu hal yang seharusnya kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau Tuhan suka bebas, kau tolong dekat dengan Tuhan. Punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Marilah sikap hidup. Memang dia orang gila, orang jahat yang dirasuk banyak setan. Tetapi ketika kebebasan itu ada dalam hidupnya, ada kemauan dan juga kerinduan untuk melayani Tuhan. Setiap orang yang dikuasai Roh Kudus pasti memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan atau mengabarkan Injil, Bapak Mama. Tuhan Yesus menyuruh orang itu untuk kembali. Dia mau ikut Tuhan, tapi Tuhan bilang kembali untuk menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu. Bapak Mama melayani Tuhan tidak selalu harus menjadi majelis dulu, tapi hidup kita adalah kesaksian yang nyata bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sudah pasti ketika semua orang yang melihat peristiwa yang dialami oleh laki-laki di Gerasa itu, mereka takut. Mereka takut karena peristiwa itu, sehingga mereka minta Tuhan Yesus kasih tinggal mereka. Dari satu sisi Bapak Mama seharusnya mereka bersyukur, tetapi mereka hanya lihat dari sisi keuntungan. Kenapa dong suruh Yesus pergi? Karena dong babi-babi dong. Di dalam Alkitab bilang lemas. Bapak Mama saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dalam kehidupan kita ketika ada perubahan, jangan suruh Tuhan Yesus pergi, tetapi hadirkan Yesus selalu lewat kuasa Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kehidupan kita, sehingga kita waras. Kehidupan kita menunjukkan sesuatu yang memancarkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Mama, kuasa Allah memulihkan martabat manusia. Perhatian kita, kehidupan kita ketika dikuasai oleh roh-roh jahat, orang Gerasa itu kehilangan jati diri, kehilangan harga diri dan kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya. Tetapi ketika kuasa Allah hadir dalam dirinya, martabat manusianya ditinggikan kembali. Ia menjadi pusat perhatian dan juga dia memberi kesaksian bagi banyak orang dan menyaksikan ia duduk tenang di kaki Tuhan. Bapak Mama, Allah menginginkan kita menjadi ikon. Menjadi ikon dunia ya Bapak Mama, menjadi tokoh yang mengelola dunia ini. Menjadi garam yang memberi rasa tanpa kelihatan dan terang yang terus menyala di dalam kehidupan kita walaupun kita ada di tengah badai. Di bawah tema kuasa Allah mengalahkan roh jahat dan dalam kerangka tugas pelayanan sebagai garam dan terang dunia. Hari ini juga kita akan menabiskan saudari Putri Jawa sebagai seorang penatua di Jemaat Getsemani Tarus Timur. Tugas ini juga diminta oleh lelaki Gerasa itu, dan Tuhan Yesus memberikannya sesuai talenta yang dimilikinya. Kita percaya bahwa Tuhan melihat talenta itu ada dalam diri kakak Putri, sehingga telah mengutusnya ke dalam tugas pelayanan ini, yaitu untuk memberi rasa walau tanpa kelihatan, memberi terang walau terasa capek, bahkan terasa sulit. Allah menghendaki kuat kuasanya hadir melalui Roh Kudus di dunia ini menjadi kekuatan
dan penghiburan tidak saja bagi kakak putri tetapi juga bagi kita semua. Dan tugas serta tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita semua, terutama bagi kakak putri juga, kita menyadari bahwa kita terbatas. Tetapi ketika Roh Kudus hadir dan mengaruniakan kuasanya dalam kehidupan kakak putri bahkan kita semua, maka percaya bahwa kehidupan ini akan memuliakan nama Tuhan. Kalau orang yang jahat, yang dirasuki setan saja, Tuhan bisa bebaskan dia. Saya percaya bahwa Tuhan juga akan selalu membebaskan kita dan memberi semangat bagi kita untuk kita memberitakan firman Tuhan. Karena itu roh semangat itu juga dikaruniakan bagi kakak putri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena kakak putri akan berhadapan dengan tidak saja orang-orang baik, tapi juga berhadapan dengan orang-orang seperti lelaki yang dirasa. Tetapi bersyukur dan berterima kasih karena tanggung jawab itu mulia, dipercayakan bagi kakak putri, pasti Tuhan menolong, memampukan kakak putri untuk menjadi seorang penatua yang melaksanakan tanggung jawab dengan sukacita dan damai sejahtera. Bagi kita semua Bapak Mama, kita sudah dengar cerita tadi, maka marilah kita kembali untuk merenungkan firman ini. Kalau Tuhan bisa rubah lelaki yang digerasa, percaya bahwa kita semua bisa dirubah. Dan ketika kita dirubah, dekatkan diri dengan Tuhan dan menjadi pemberita-pemberita yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin.